Halo semuanya, selamat hari Rabu lagi dan kembali lagi di sini kita sama-sama akan chapel hari ini. Gak terasa juga ya udah hari Rabu lagi dan seakan-akan waktu itu sangat cepat berlalu. Bahkan sekarang kita sebentar lagi udah masuk bulan Desember loh. Pada kaget gak nih? Mungkin kemarin kita baru sekolah online ya. Sekarang tiba-tiba udah mau akhir tahun lagi. Dan kita harus bersyukur karena semua itu terjadi dengan penyertaan Tuhan. Tuhan juga tetap menyertai kita hingga saat ini. Begitu juga dengan orang tua kita. Dan kita harus bersyukur akan hal tersebut ya. Dan ibu mau ajak anak-anak semua buat menyiapkan hati kalian ya, satu persatu. Meskipun kalian di rumah kita nggak bisa bersama, tapi ibu percaya kita disatukan oleh tali kasih Tuhan dan kita bisa memuji Allah bersama-sama meskipun melalui chapel online ini. Jadi kita akan berdoa dulu dan ibu akan pimpin kita semua di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih banyak buat pagi hari yang cerah ini Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Engkau yang gak berhenti-hentinya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Bapa, biarlah Engkau terus yang menopang kami dalam jalannya chapel hari ini. Biarlah Engkau yang siapkan hati kami, gemburkan hati kami Tuhan. Sehingga kami dapat benar-benar sungguh-sungguh Tuhan dalam mendengarkan firman daripada Engkau. Terima kasih banyak Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nah jadi sebelum kita memulai chapel ini dan kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Pak Heinz, dan firman hari ini tentunya akan sangat memberkati kita. Dan sebelum itu mari kita menyanyikan lagu King Forevermore.
the sinless man, crucified the spotless lamb, buried by the sons of man, but he was rescued by the Father's hand to reign as King forever, reign as King forever, reign as King forevermore. King eternal, God of grace, we crown you with the highest praise. Heaven shouts and saints adore. You're holy, 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 Lord. What joy and everlasting life, all is love and faith is sight. Justice rules and praises rise at the name of Jesus Christ. King of kings forever, King of kings forever, King of kings forevermore. King of kings forever, King of kings forever, King of kings forevermore. Puji nama Tuhan. Jadi kita sudah menyanyikan lagu King Forevermore. Ibu harap kalian semua semangat ya tadi menyanyikan lagunya. Dan sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Dan tema hari ini adalah Turn to Him and be saved. Nah, dari tema tersebut mungkin kita sudah sama-sama bisa mulai berpikir ya. Turn to Him and be saved. Bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Mari kita sama-sama berefleksi dan mari kita menyanyikan satu buah lagu lagi, His Mercy is More. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. What love could remember, no wrongs we have done. Omniscient, all-knowing, He counts not their sum. Thrown into a sea without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. What patience would wait as we constantly roam. What Father so tender is calling us home. He welcomes the weakest, the vilest, the poor. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many.
purchased on us. His blood was the payment, His life was the cost. We stood neath the debt we could never afford. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord. Praise the Lord. His mercy is more. Stronger than darkness, new evermore. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord. His mercy is more. Stronger than darkness, new evermore. Our sins, they are many, His mercy is more. Our sins, they are many, His mercy is more. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kalian semua. Sungguh suatu sukacita bagi Pak Heinz pagi hari ini kembali diberikan kesempatan untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa dan memohon pimpinan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan kalau di pagi hari ini kembali Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Setiap hari kami terus diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu, dan di pagi ini kami kembali bersyukur dan mau melihat momen ini sebagai momen anugerah Tuhan, bukan sebagai suatu rutinitas yang kami jalani dari hari ke hari. Karena itu kami sepakat memohon biarlah Tuhan berbelas kasihan pada kami, biarlah Roh Kudus-Mu membuka hati kami, supaya kami boleh berespons kepada kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Tolonglah kami, dan terutama tolonglah hamba-Mu Tuhan yang saat ini akan membagikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang akan disampaikan saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan, meneguhkan kami, dan biarlah Injil-Mu yang diberitakan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak yang Pak Heinz kasihi, dan rekan-rekan guru yang mungkin juga mengikuti tayangan devotion di chapel, maksud Pak Heinz di pagi hari ini. Ada satu kondisi di mana ketika kita itu semakin mempelajari Alkitab, mungkin kita itu akan tiba di satu kesimpulan yang tidak bisa kita hindari untuk kita seolah-olah membandingkan Allah yang kita saksikan di Perjanjian Lama dan Allah yang kita saksikan di Perjanjian Baru. Mungkin dalam perjalanan kita tiba dalam satu kesimpulan dan kita hanya bilang, kok kenapa ya? Sepertinya Allah yang kita saksikan atau kita baca di Perjanjian Lama kok sepertinya Allah yang itu yang pemarah, yang kalau ada apa-apa itu langsung ada langsung dimusnahkan, langsung dihukum. Wah, semua serba seperti itu. Sementara kontras dengan apa yang kita saksikan di Perjanjian Baru, seolah-olah Allah itu penuh kasih, penyayang. Apakah seperti itu? Dan akhirnya kita itu seolah-olah tiba pada satu kondisi di mana kita coba mereconcile dua situasi ini ya. Dan kita seperti terdorong untuk kayak mau membela Tuhan. Kita mau menunjukkan bahwa oh Allah tidak seperti ini, tidak seperti itu. Karena kita mendengarkan mungkin ada sanggahan dari orang-orang yang membandingkan akan kedua situasi ini. Well, sebenarnya kalau kita semakin memperhatikan, kita tidak pernah diarahkan atau diminta oleh Tuhan untuk membela Dia, untuk seolah-olah membuat dua kondisi itu saling melengkapi, atau seolah-olah membuat orang-orang yang seperti menantang Tuhan harus diberikan penjelasan. Tidak perlu, karena semakin kita pelajari akan apa yang Tuhan kerjakan dan bagaimana Dia sesungguhnya, kita itu akan semakin menemukan dan melihat
bahwa sesungguhnya Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kasih, penuh rahmat. Dan bahkan Allah yang kita saksikan di Perjanjian Lama, yang mungkin bagi sebagian kalian sempat berkesimpulan bahwa Dia adalah Allah yang penuh dengan amarah, yang seperti yang Pak Is bilang tadi, apa-apa kalau misalnya ada kesalahan langsung dimusnahkan. Tapi sebenarnya ketika kalian menyaksikan apa yang Allah kerjakan, kalian akan melihat bahwa sungguh Allah itu adalah Allah yang sungguh luar biasa, yang melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang yang tidak pantas menerima rahmatnya. Dan itu juga yang akan kita saksikan di pembacaan kita di pagi hari ini, yang ketika kita itu membaca apa yang menjadi firman Tuhan yang Dia sampaikan kepada umatnya, kita akan kembali melihat betapa Allah yang kita sembah adalah sungguh Allah yang penuh belas kasihan, yang sungguh mengasihi kita umatnya. Mari kita baca bersama dari Yesaya 45 ayat 20 sampai 25. Pak Ins akan bacakan buat kalian ya. Yesaya 45 ayat 20 sampai 25. Berhimpunlah dan datanglah. Tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu, ya. Biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Sampai sejauh sana pembacaan Alkitab kita. Anak-anak yang paling sekasih, kalau kalian terus menyaksikan ya dari awal kita itu baca kitab Yesaya ini sendiri, ada satu keadaan yang terus mungkin juga masih cukup mengganggu bagi kalian semua, dan itu juga Pak Heinz alami ketika Pak Heinz juga membaca bagian Yesaya dari awal sampai bagian kita hari ini ya. Bagian yang Pak Heinz maksudkan adalah berhubungan dengan nubuat atau prophecy. Nah, ketika kita itu membaca nubuat, saya yakin mungkin kebanyakan dari kita sempat menanyakan pertanyaan ini. Apakah nubuat ini adalah sesuatu yang benar? Apakah apa yang telah dinubuatkan itu benar-benar akan terjadi? Atau itu hanya sekedar dinubuatkan saja? Well, tentu ketika mendapati situasi itu, kita harus melihat dari gambaran besar. Nggak mungkin kita hanya melihat segmen atau potongan-potongan kejadian saja ya. Nah, dan ketika kita membaca pasal 45 khususnya ya, kita kemudian melihat bahwa ternyata nubuat-nubuat yang telah Tuhan berikan itu kemudian itu benar adanya. Itu kemudian mulai terjadi apa yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, tadi kita memang hanya baca dari ayat 20, tapi sebenarnya ketika kita bisa mundur sedikit dari awal pasal ini, 45, kalian akan menemukan apa yang Pak Ins maksudkan. Coba perhatikan di ayat 1 di pasal 45 ini ya. Dikatakan seperti ini, beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Koresh, atau di bahasa Inggris Cyrus, yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Anak-anak yang paling kasih, kalau kalian perhatikan ya ayat 1 ini, ketika kalian hanya membaca bagian ini dan ketika tidak melihat dalam konteks sejarah, mungkin kita akan melihat bahwa ini hanya sekedar informasi yang diberikan. Tapi sebenarnya ini betul-betul terjadi. Dan ketika kita perhatikan gitu ya, sebenarnya apa yang disampaikan di ayat 1 ini cukup menggelitik dan mengganggu gitu ya, terutama deskripsi yang diberikan. Coba kalian perhatikan, disampaikan bahwa seperti ini, bahwa Kores itu digambarkan sebagai apa? The Lord's anointed, orang yang diurapi oleh Tuhan.
Nah, ini menjadi suatu yang agak aneh gitu ya. Kenapa? Karena memberikan title seperti itu, bahwa Kores sebagai orang yang diurapi, sementara Kores itu adalah bukan langsung dari keturunan Israel gitu ya. Itu tentu itu mengagetkan gitu ya. Dan lebih lagi karena Kores ini tidak mengenal Tuhan sebenarnya, tapi Tuhan mengatakan bahwa ia adalah orang yang dia urapi. Nah, ketika kita membaca Perjanjian Lama, ada satu prinsip yang kita tidak bisa lupakan, bahwa ketika berbicara tentang ilah-ilah di Perjanjian Lama, seringkali ilah-ilah itu hanya diidentifikasikan dengan wilayah di mana mereka berada. Jadi misalkan kalau saya ambil contoh, kalau ada ilah, let's say di Manado, seperti itu ya. Dia itu hanya punya kuasa di Manado saja. Tidak punya kuasa sampai ke Jawa atau Kalimantan atau Papua. Itu yang dimengerti oleh orang-orang di Perjanjian Lama. Nah, tetapi apa yang kita saksikan di ayat 1 ini, itu memberikan satu kesimpulan yang luar biasa, bahwa Yahweh, yaitu Allah yang kita sembah, itu tidak terikat kepada satu wilayah geografi atau terikat pada populasi tertentu saja. Dan apa yang disimpulkan dari ayat 1 ini, bahwa seperti yang Pak Is katakan tadi, bahwa Kores ini adalah satu bagian dalam sejarah umat manusia yang terjadi, benar-benar terjadi. Dia pernah bertahta. Dan lebih daripada itu, apa yang sebenarnya ditunjukkan? Bahwa Tuhan, ketika Tuhan menubuatkan ini ya, dan ini semuanya terjadi, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar ada, dan dia itu menjalankan apa yang menjadi rencananya. Nah, ini harus kita amini, anak-anak ya. Nah, sekarang, tadi Pak Ins menyebutkan Tuhan itu menjalankan apa yang menjadi rencananya. Kalian mungkin bertanya, apa rencana yang dimaksudkan? Coba perhatikan di ayat 17. Kita mundur sedikit ya ke belakang. Dikatakan seperti ini ayat 17. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kalian boleh bandingkan terjemahan Indonesia ini dengan misalnya terjemahan bahasa Inggris, dan kalian akan mendapatkan nuansa apa yang sedang Pak Ins sampaikan. Bahwa ayat ini berbicara tentang keselamatan, yaitu bentuk rencana yang sedang dikerjakan dan telah dikerjakan oleh Tuhan. Nah, ini adalah satu rencana yang harus kita percaya. Kenapa? Karena Ia yang membuat rencana ini adalah Allah itu sendiri. Dan tadi seperti yang kita sudah saksikan, bahwa Tuhan itu kemudian memastikan bahwa rencana yang telah dibuatnya itu kemudian terjadi. Dan bukan sekedar terjadi, tapi berhasil. Nah, sekarang coba kita perhatikan ayat 20 yang kita sudah baca tadi ya. Dikatakan seperti ini di ayat 20, berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Kalau kalian ingat, di awal-awal kita mempelajari kitab Yesaya ini, Pak Ins memberikan satu prinsip bahwa ketika kita belajar Yesaya, kita harus memerhatikan kata-kata yang kita sebut itu sebagai pronouns ya. Kamu, mereka, ia, itu harus diperhatikan. Itu sedang menuju kepada siapa? Itu sedang berbicara mengenai siapa? Nah, di ayat 20 ini, kalian pasti harus bertanya-tanya, ini sedang menuju kepada siapa? Siapa kamu yang dimaksudkan ini? Kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Nah, seorang komentator Alkitab ya, John Gill, dia itu mengomentari bahwa yang dimaksudkan oleh kamu di ayat 20 ini adalah mereka, bukanlah mereka yang itu kemudian lolos daripada tentara-tentara Kores gitu ya, atau mereka yang lolos dari Babilonia. Tetapi yang dimaksudkan dengan kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa adalah mereka yang disebut dengan remnant. Kalian pernah dengar istilah itu, remnant? Mereka adalah orang-orang yang dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan yang kemudian dalam konteks ini, ketika kita tarik dalam konteks perjanjian baru, itu merujuk kepada mereka, orang-orang yang termasuk dalamnya Gentiles, orang-orang yang bukan langsung dari keturunan Israel, tapi kemudian mereka yang mendapatkan belas kasihan Tuhan, mendapatkan kasih kemurahan Tuhan. Mereka itu kemudian dibawa kepada terang Injil, dan mereka sekarang mempunyai persekutuan dengan Kristus. Nah, coba perhatikan, setelah Tuhan bilang, berkumpullah kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa ya, Tuhan memberikan satu penekanan bahwa sungguh suatu yang sayang sekali ketika ada orang-orang yang berharap kepada Allah yang sebenarnya tidak mampu menyelamatkan mereka. Sungguh sesuatu yang sangat menyedihkan situasi seperti itu ya.
Dan Tuhan kemudian melanjutkan di ayat 21. Tuhan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya retoris, yang sebenarnya ketika ditanyakan, pembaca sudah tahu bahwa semuanya itu merujuk kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang telah mengabarkan hal apa yang dia sampaikan dari zaman purbakala. Dan Tuhan yang menunjukkan bahwa Tuhanlah itu Allah yang mampu diandalkan, dan dialah juru selamat satu-satunya yang mereka bisa berharap, dan bukan kepada yang lain. Nah, ini adalah suatu keyakinan ya akan apa yang telah disampaikan oleh Tuhan sebelumnya tentang masa depan, dan ketika kita menyaksikan apa yang telah Tuhan kerjakan gitu ya, kita semakin yakin bahwa benar memang Tuhan itu adalah satu-satunya yang kita patut andalkan. Tidak ada lain yang kita bisa andalkan, karena mereka yang mungkin kita pikir bisa menolong kita, sejati mereka itu tidak mampu melakukan apa-apa buat kita. Mereka tidak mampu menyelamatkan kita. Dan coba perhatikan ayat 22. Pak Heinz waktu membaca bagian ini, dan ini yang menjadi judul renungan di pagi hari ini ya. Dari ayat 22 ini Pak Heinz bisa merasakan apa yang Pak Heinz sampaikan tadi di awal renungan ini, bahwa Allah yang kita sembah ini, Allah yang kita saksikan di Perjanjian Lama, bukanlah Allah yang seperti pandangan kita, yang mungkin kita pikir Allah itu Allah yang hanya marah-marah, yang murka gitu ya. Tapi coba perhatikan baik-baik apa yang Tuhan sampaikan di ayat 22. Katakan seperti ini. Tuhan mengatakan, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Coba kamu perhatikan baik-baik kalimat itu ya. Itu adalah suatu bentuk undangan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan bilang bahwa hanya di dalam Dialah ya kita akan memperoleh keselamatan yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh ilah-ilah yang kita anggap mampu menyelamatkan kita. Nah, ini adalah mengingatkan kita akan kasih kemurahan Tuhan yang telah Tuhan berikan pada kita, orang-orang yang sejatinya pantas dimurkai tapi beroleh kasih kemurahan Tuhan. Tuhan mengingatkan pada kita untuk kita boleh kembali, berpaling kembali pada Tuhan. Mungkin ada di antara kalian yang selama ini atau dalam kondisi sekarang mulai meragukan apakah Tuhan benar-benar mengasihi kamu dengan segala yang terjadi dalam hidupmu, dengan apa yang pernah kamu lakukan. Ini adalah satu bentuk undangan. Tuhan bilang, kembalilah kepadaku, bertobatlah dari semua keadaan kamu sebelumnya, dan temukanlah keselamatan yang kamu cari hanya di dalam aku saja. Nah, apa yang selanjutnya dikatakan di ayat 22 ini? Dikatakan bahwa mereka yang kemudian dipanggil untuk diselamatkan ini itu datang dari ujung-ujung bumi gitu ya. Digambarkan itu ada four corners of the world gitu ya. Dan semua yang menjadi keturunan Israel itu kemudian akan datang. Nah, kembali lagi ya, di ayat 22 ini Tuhan memberikan satu penekanan yang sangat kuat bahwa hanya Dialah satu-satunya yang mampu melakukan apa yang didambakan oleh orang-orang di waktu itu, yaitu apa? Untuk menyelamatkan. Dan itu tidak akan pernah mampu dilakukan oleh ilah-ilah mereka yang mereka anggap bisa menyelamatkan mereka. Nah, selanjutnya, apa yang menjadi kabar sukacita bagi kita di pagi hari ini ketika kita mendengarkan? Bukan hanya di ayat 22 itu, tetapi ayat 23. Coba perhatikan ya, ayat 23 Pak Heinz bacakan buat kalian. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Wow, bukankah itu suatu jaminan yang luar biasa bagi kita? Bahwa Allah itu tidak berubah. Ketika Dia telah bersumpah, telah mengeluarkan suatu janji, Tuhan itu tidak akan membatalkan. Dan ketika Tuhan bilang, kembalilah kepadaku supaya kamu diselamatkan, itu adalah suatu kepastian yang kita dapatkan. Dan betapa kita itu sungguh bersuka cita akan kepastian itu. Bahwa kita ketika kita berpaling kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, Dia akan menyelamatkan kita. Dan selanjutnya apa yang kita akan saksikan ketika Tuhan menyelamatkan umat pilihannya, yaitu the remnant tadi yang Pak yang sudah sebutkan di awal ya. Itu disebutkan kemudian semua orang akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan mereka akan bersumpah setia dalam segala bangsa. Ini adalah satu gambaran yang sangat luar biasa gitu ya. Dan ketika kalian menyaksikan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, kita kemudian menyaksikan di Perjanjian Baru bagaimana Rasul Paulus kemudian menyaksikan gambaran yang kita baca di ayat 23 itu dan kemudian diaplikasikan kepada Kristus. Ketika kalian membandingkan gambaran yang kita baca di ayat 23 ini dengan yang kita baca di Filipi 2 gitu ya, ayat 9 sampai 11, kalian akan menemukan satu
gambaran bagaimana situasi yang akan terjadi ketika orang-orang itu datang kepada Kristus. Pak Heinz bacakan ya, Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Perhatikan ini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow, sungguh luar biasa situasi saat Kristus bertahta. Dikatakan bahwa semua orang itu akan bertekuk lutut dan mereka itu akan mengaku bahwa memang Yesus Kristus adalah Tuhan dan tidak ada juru selamat lain selain Kristus. Nah, saat kita itu membayangkan situasi ini nanti dan kita itu kemudian menanti momen itu ya, saat kita itu membayangkan semua lidah mengaku dan semua lutut bertelut, apa sebenarnya yang digambarkan oleh situasi itu? Itu adalah situasi yang kita gambarkan sebagai confession and praise, bahwa itulah yang akan terus kita lakukan ketika Yesus bertata. Ketika Kristus bertata, kita akan memuji dan mengagungkan Dia dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, mengakhiri renungan kita di pagi hari ini, mungkin ketika kita itu membaca bagian ini ya, kalian masih bertanya-tanya apa sebenarnya yang Tuhan sedang ingin sampaikan kepada kalian. Tadi seperti yang Pak Heinz bilang, sebenarnya di ayat 22 itu sudah sangat jelas undangan yang diberikan kepada kita. Pertama, ketika kalian merasa kalian belum berada di dalam Tuhan, itu adalah undangan supaya kalian itu menyambut undangan itu dan berada masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Pak Heinz hari-hari ini kurang suka menggunakan istilah atau frase yang mengatakan kita mengundang Yesus masuk dalam diri kita, dalam hati kita gitu ya. Karena sebenarnya ketika kalian itu menyaksikan apa yang digambarkan oleh Alkitab, kebanyakan disampaikan adalah undangan untuk kita masuk ke dalam persekutuan di dalam Kristus, bukan kita mengundang Yesus masuk dalam hati kita, gitu ya. Nah, tapi yang paling mau sampaikan di pagi hari ini adalah seperti ini. Ketika kalian membayangkan ilah-ilah yang mungkin selama ini kalian andalkan, yang kalian pikir bisa menyelamatkan kalian, apa sebenarnya yang kalian harapkan dari ilah-ilah seperti itu? Karena sejatinya ilah-ilah itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa melakukan hal-hal yang mungkin kalian pikir dia mampu lakukan bagi kalian. Ini undangan buat kalian semua. Apakah ada ilah-ilah seperti itu dalam hidupmu yang perlu kamu singkirkan? Dan bisa jadi mungkin ilah yang Pak Heinz maksudkan adalah dirimu sendiri. Mungkin kamu berpikir bahwa dirimu lah ilahmu yang kamu andalkan, yang terus kamu pikir kamu bisa banggakan, yang kamu bisa tunjukkan pada orang lain bahwa ketika kamu terus memuaskan dirimu, kamu itu menjadi sesuatu, menjadi seorang yang berarti. No, tidak seperti itu. Atau mungkin juga kamu mengandalkan keluargamu, orang tuamu, semua resources yang kamu punya. Dan kamu berpikir itu adalah ilah-ilah yang bisa menyelamatkan kamu. Firman Tuhan hari ini kembali menunjukkan pada kamu bahwa tidak, mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Keselamatan itu hanya mampu dikerjakan oleh Tuhan semata. Dan Tuhan kembali meyakinkan kita bahwa apa yang telah dijanjikan itu benar adanya. Dan itu pasti terjadi. Selanjutnya, ketika kalian menyaksikan hidupmu dan keluargamu dan orang-orang sekitarmu, apakah kamu menemukan bahwa ada anggota keluargamu atau orang-orang terdekat dalam hidupmu yang saat ini sepertinya terhilang? Apakah ada orang-orang seperti itu? Firman Tuhan hari ini memberikan satu keyakinan kepada kita bahwa orang-orang seperti itu pun mendapatkan jaminan atau janji yang Tuhan berikan ketika mereka mau berpaling pada Tuhan, meninggalkan semua yang mereka kerjakan sekarang dan percaya bahwa Tuhan mampu menolong mereka. Terus berdoa supaya Tuhan itu mengarahkan hati mereka supaya mereka mau kembali kepada Tuhan. Dan ini seharusnya memberikan optimisme kepada kita bahwa ketika kita mengerjakan apa yang kita kerjakan, itu tidak akan pernah sia-sia. Sungguh Tuhan akan terus menolong kita. Ketika kita itu terus bertekuk lutut mendoakan orang-orang itu, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Itu bukanlah suatu pekerjaan yang sia-sia. Dengarkanlah undangan ini. Kalau ada di antara kalian yang masih terus bertanya-tanya, apakah Tuhan ini bisa saya percayai? Apakah ini Tuhan benar-benar seperti yang dia ungkapkan atau yang dia tunjukkan?
Berpalinglah kepadaku, kata Tuhan, dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kalian meresponi undangan yang Tuhan berikan pada kalian di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kabar baik yang boleh kami terima. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang saat ini masih terus bergumul, mempertanyakan apakah benar Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini adalah seperti kenyataannya. Biarlah Tuhan yang mengubah hati kami, menyentuh hati kami. Dan biarlah kami Tuhan ditarik dalam persekutuan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami berdoa, terutama untuk orang-orang keluarga kami atau orang-orang terdekat kami yang saat ini sedang bergumul juga dengan iman mereka. Tuhan, biar Tuhan yang menolong mereka untuk mereka boleh berespon kepada undangan-Mu. Dan kalau Tuhan menggunakan kami sebagai alat-Mu, biarlah Tuhan yang menolong kami supaya firman, kabar baik ini Tuhan boleh tersampaikan kepada mereka. Dan Roh Kudus-Mu bekerja untuk menyentuh hati mereka sehingga mereka boleh berbalik kepada Tuhan dan menemukan keselamatan hanya di dalam Tuhan semata. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami puji dan agungkan nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.